Welcome back to our thematic lesson. Selamat datang di pembelajaran tematik kita. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran tematik kita ya, anak kita. But before we, teacher want to invite you to pray with teacher first ya. Teacher mau mengundang kamu untuk berdoa bersama-sama dengan teacher. Hari ini doa kita akan dipimpin oleh teman kita yang bernama Raisa. So let's put your hands, close your eyes, and bow your head. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing. Now we want to start our thematic lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you Raisa. Oke, alright my students. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar dari tematik 1E, subtema 3, pembelajaran 1. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 25 Januari 2021. Ya, hari ini kita akan belajar tentang 3 hal ya. There are 3 things that we want to learn for today. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah menyebutkan contoh kalimat ajakan. Yang kedua, menyebutkan contoh sikap membantu. Dan yang terakhir adalah membuat contoh karya dari bahan alam. Are you ready? Oke. Kita akan lanjutkan dengan topik yang pertama, yaitu menyebutkan contoh kalimat ajakan. Let's open your thematic book page 52 ya, halaman 52. Oke, halaman 52 teacher akan bacakan, kamu cukup dengarkan saja. Oke ya, anak-anak teacher. Sekolah adalah tempat kita belajar. Sekolah juga tempat kita bermain bersama teman-teman. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di sekolah. Ayo, amatilah gambar berikut. Kegiatan apa saja yang mereka lakukan? Apakah kamu mempunyai pengalaman menarik di sekolah? Ayo ceritakan. Oke, coba kita perhatikan gambar ini sebentar ya anak-anak teacher. Coba kamu perhatikan. Oke, setelah kamu perhatikan, kegiatan apa saja yang mereka lakukan pada gambar ini? Ayo, yang pertama adalah ya, very good, bermain voli ya. Anak-anak yang berada di sebelah ini, mereka bermain voli ya. Kemudian iya, benar, ada seorang anak yang membaca buku ya. Ada seorang anak yang membaca buku di sini. Kemudian iya, ada lagi yang sedang jajan di kantin ya. Mereka sedang membeli makanan di kantin. Kemudian yang terakhir, ada lagi anak teacher? Ya, masih, yaitu iya, ada sekumpulan anak, mereka sedang bermain kejar-kejaran ya. Mereka bermain di lapangan. Oke, lalu apakah kamu mempunyai pengalaman menarik di sekolah? Ayo ceritakan. Teacher pikir pasti semua kita punya pengalaman menarik di sekolah ya kan. Tentu bagi kamu mungkin ketika kamu sekolah di TK ya kan. Karena kalau sekolah di SD kamu masih belajar di rumah, jadi belum punya pengalaman menarik di sekolah ya kan. Oke, kemudian let's continue. Let's open your thematic book page 53 ya, halaman 53. Untuk halaman 53, teman kita yang bernama Eta akan membacakan untuk kita. Jadi kita semua cukup mendengarkan dan memperhatikan buku kita saja. Oke Eta, silakan dibaca nak. Pembelajaran 1A kata kelas Nina akan mengadakan karya wisata. Mereka akan berkunjung ke taman safari. Ibu membantu Nina menyiapkan dan perlengkapan yang akan dibawa. Bacalah percakapan Ibu dan Nina berikut. Oke, thank you Eta. Oke anak-anak teacher. Jadi
keluarga Nina pada teks ini diceritakan akan mengadakan karya wisata ya. Mereka akan berkunjung ke taman safari. Lalu mereka membawa perlengkapan yang mereka butuhkan. Ibu mengajak untuk mempersiapkan barang-barangnya. Ibu mengucapkan kalimat ajakan. Jadi kalimat ajakan itu berguna untuk mengajak orang lain supaya melakukan apa yang kita minta, seperti itu ya. Untuk kalimat ajakan biasanya diawali dari kata ayo ataupun mari. Dalam teks percakapan ini, siapa yang bisa menyebutkan atau siapa yang bisa menunjukkan di mana di sini contoh kalimat ajakan? Ayo, coba diperhatikan teksnya. Lalu, siapa yang bisa menunjukkan kalimat ajakan pada teks ini? Iya, benar. Kalimat yang diucapkan oleh ibu ini adalah contoh kalimat ajakan. Ayo, kita persiapkan barang-barang yang akan dibawa besok, Nina. Jadi, ibu mengucapkan kalimat ajakan. Ibu mengucapkan kata ayo terlebih dahulu. Ayo kita persiapkan ya. Jadi ketika kita ingin mengajak orang, kita mengucapkan kalimat ajakan, kita harus mengatakan atau kita harus mengucapkan kata ayo terlebih dahulu ataupun kata mari juga boleh ya. Mari kita persiapkan barang-barang yang akan dibawa besok, boleh ya. Nah, kemudian masih ada lagi? Iya, masih ya. Yang diucapkan oleh Nina. Ayo Bu, Nina akan memasukkan makanan-makanan kecil ke dalam tas. Nah, Nina juga mengucapkan kalimat ajakan. Ayo Bu, Nina mengajak ibu kembali supaya mempersiapkan barang-barang yang mereka butuhkan. Jadi kalimat ajakan itu adalah kalimat yang kita ucapkan untuk mengajak orang lain supaya melakukan apa yang kita minta. Lalu kalimat ajakan itu biasanya diawali dengan kata ayo ataupun kata mari ya. Paham ya anak-anak teacher? Paham? Okay, good job. Okay, let's be continue with the topic number 2 ya. Kita akan lanjutkan dengan topik yang kedua, yaitu menyebutkan contoh sikap saling membantu. Let's open Mathematic book page 54 ya. Silakan dibuka bukunya halaman 54. Halaman 54 akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Felicia. Jadi kita cukup memperhatikan buku dan mendengarkan Felicia saja. Oke, Felicia silakan dibaca nak. Ayo membaca. Ibu akan menemani Nina pergi karya wisata. Ibu dan Nina harus berangkat pagi-pagi. Keluarga Nina berbagi tugas. Nina dan ibu menyiapkan makanan. Nina ingin mengambil kotak makanan di rak. Tangan Nina tidak sampai. Ibu membantu Nina mengambil kotak makanan di rak. Adi membantu ayah membawa barang-barang ke dalam mobil. Ayah membawa barang-barang yang berat. Adi membawa barang-barang yang lebih ringan. Kemampuan setiap anggota keluarga Nina berbeda-beda. Oke, thank you Felicia. Jadi dalam sebuah keluarga tentu kita mempunyai tugas yang berbeda-beda. Nah, dalam melaksanakan tugas kita ini tentu kita harus saling tolong menolong. Sekarang coba perhatikan percakapan ini ya anak-anak teacher. Percakapannya adalah, Kak, tolong ambilkan minum. Begitu saja tidak bisa dikatakan. Nah, ketika adiknya minta tolong, lalu kakaknya mengatakan begitu saja tidak bisa katanya. Apakah ini merupakan sikap saling membantu? Ya atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Ya, ini bukan sikap saling membantu. Kemudian percakapan yang kedua adalah, Kak, aku ingin mengambil mainan itu. Ini kuambilkan untukmu, Dik. Nah, di sini adiknya meminta tolong, kemudian kakaknya mengambilkan. Apakah ini merupakan sikap saling membantu? Iya. Iya, benar ya anak-anak teacher. Jadi percakapan yang kedua ini, gambar yang kedua ini menunjukkan sikap saling membantu.
Nah, teacher harap kamu juga bisa seperti itu ketika di rumah ya, anak teacher. Ketika ada misalnya teman, abang, adik, ayah, ibu meminta tolong kepadamu, maka sebaiknya kamu tolong ya. Bisa dilakukan ya. Oke, thank you. Let's open your thematic book page 55, halaman 55. Halaman 55, Aleta akan membacakan untuk kita. Oke, silakan dibaca Aleta. Ayo menggambar. Tony diantar ke taman safari oleh ayah dan ibunya. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana ciri tubuh ayah, ibu, dan Tony? Apakah mereka mempunyai ciri tubuh yang sama? Ibu mempunyai kulit putih dan rambut bergelombang. Ayah mempunyai kulit gelap dan rambut ikal. Tony memiliki rambut ikal, kulit Tony gelap. Tony mirip dengan ayahnya. Setiap anggota keluarga istimewa. Meskipun berbeda, mereka tetap saling menyayangi. Oke, thank you Aleta. Jadi anak-anak teacher, setiap kita pasti mempunyai ciri-ciri tubuh ya. Dan ciri-ciri tubuh kita kemungkinan mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan teman kita, dengan anggota keluarga yang lain, seperti itu ya. Misalnya di keluarga Tony, mereka mempunyai ciri-ciri tubuh, misalnya ayahnya memiliki kulit gelap dan rambut ikal. Tony memiliki rambut ikal, kulitnya gelap. Kemudian ibunya mempunyai kulit putih dan rambut bergelombang. Bagaimana dengan keluarga kamu, anak-anak teacher? Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri tubuh ayah kamu? Sudah tahukah kamu ciri-ciri tubuh ibu kamu? Sudah? Iya. Supaya lebih jelas, anak-anak teacher boleh menuliskan bagaimana ciri-ciri anggota keluarga kamu, misalnya ciri-ciri ayah, ciri-ciri ibu, ciri-ciri kamu, ciri-ciri kakak atau adik di halaman 56 ya. Misalnya ciri-ciri ayah kamu gambarkan dan kamu tuliskanlah di sini. Misalnya ayah kamu mempunyai rambut keriting dan tinggi misalnya. Kemudian kamu gambarkanlah di sini ciri-ciri ayah kamu ya. Kemudian ciri-ciri ibu kamu gambarkanlah di sini. Lalu ciri-ciri kamu gambarkan di sini. Kalau kamu mempunyai kakak atau adik, kamu cukup pilih satu saja. Kakak boleh atau adik boleh ya. Paham ya anak-anak teacher? Ya, thank you. Ayo berkreasi. Berwisata ke taman safari merupakan pengalaman yang menyenangkan. Di sana Nina melihat banyak hewan. Nina juga berfoto dengan anak singa. Anak singa sangat lucu. Nina ingin membuat tiruannya. Ia membuat boneka singa dari plastisin. Plastisin adalah benda lunak. Plastisin mudah dibentuk menjadi berbagai bentuk benda. Thank you Lenora. Siapa yang sudah tahu apa itu plastisin? Plastisin adalah plastisin itu adalah benda lunak yang mudah dibentuk menjadi berbagai bentuk benda. Nah, untuk membuat plastisin ada caranya ya anak-anak teacher. Supaya kamu tahu, ayo kita baca sama-sama bagaimana cara membuat plastisin dari tepung. Yang pertama, kita harus siapkan tepung terigu, tepung tapioka, dan tepung beras. Kemudian minyak goreng, air, garam, dan pewarna makanan. Kemudian yang terakhir adalah mangkuk dan sendok. Ya, inilah bahan-bahan yang harus kita siapkan terlebih dahulu ketika kita ingin membuat plastisin. Kemudian caranya adalah yang pertama, campurkan 3 sendok tepung terigu
3 sendok tepung tapioka, dan 3 sendok tepung beras ke dalam mangkuk. Tambahkan 1 sendok teh minyak goreng, 1 cangkir air, dan sedikit garam. Kemudian langkah yang kedua adalah aduk rata adonan dengan sendok. Lalu uleni adonan hingga tidak lengket. Tambahkan pewarna makanan secukupnya. Langkah yang terakhir adalah jika sudah tidak lengket, adonan siap dibentuk. Ya, seperti itulah cara membuat plastisin. Tidak susah kan anak-anak teacher? Kemudian ketika plastisinnya sudah kita buat, maka sekarang tinggal membentuk sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Kita bisa membuat misalnya seperti hewan singa, kelinci, bunga, ya, dan hewan lainnya. Itu tergantung kita ya anak-anak teacher, tergantung kesukaan kita. Nah, jadi untuk membuat plastisin ini kamu boleh mencobanya di rumah ya anak-anak teacher, boleh mencobanya di rumah, tetapi tidak menjadi satu keharusan ya anak-anak teacher. Kalau kamu ingin membuat, kamu boleh membuat, dan kalau kamu misalnya tidak mempunyai bahan-bahan untuk membuat ini, kamu tidak harus membuat ya anak-anak teacher. Jadi ini tergantung kamu saja. Kalau kamu mau membuat silakan dibuat, kalaupun tidak ingin membuat tidak apa-apa ya anak-anak teacher. Yang penting kamu tahu plastisin itu apa, bentuknya seperti apa, bagaimana cara membuatnya, dan lain sebagainya. Oke, paham ya anak-anak teacher? Kemudian yang terakhir adalah kita akan mengerjakan ayo berlatih halaman 59. Di sini ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Boleh dikerjakan ya anak-anak teacher. Oke, jadi untuk tugas kita hari ini adalah mengerjakan ayo berlatih halaman 59. Kalau sudah selesai, jangan lupa langsung dikirim ke teachernya masing-masing ya anak-anak teacher. For my students, I think that's all about our lesson today ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita ini. Kita akan berdoa. Doanya akan dipimpin oleh teman kita yang bernama Berta. So let's close your hands, close your eyes, and bow your head. Pray. Lord Jesus, we say thank you for this beautiful morning. Lord Jesus, we say thank you for blessing today. Please help us and guide us to understand our lesson. Please bless our teacher, our student who has taught us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Amen. Thank you Berta. Alright my students, see you next time and God bless you. Bye bye anak-anak teacher.